Soal nomor 21. Untuk soal nomor 21, sudut pandang. Untuk menentukan sudut pandang itu kata kuncinya adalah kata aku. Jadi kalau ada aku itu berarti pengarang. Pengarang berarti kalau aku di dalam cerita itu berarti pengarang ada di dalam cerita. Jadi kalau ada tokoh aku itu berarti pengarang di dalam cerita. Berarti kalau pengarang di dalam cerita itu memakai sudut pandang orang pertama. Tapi dalam tanda garis bawah ya, bahwa akunya itu tidak dalam tanda petik. Misalnya ini ada aku, tapi dalam tanda petik itu berarti akunya itu bukan pengarang, karena di sini aku hatinya, bisik hatinya itu berarti aku orang ketiga. Jadi akunya tidak dalam tanda petik. Jadi kalau ada aku itu berarti sudut pandang orang pertama. Tinggal dilihat itu akunya itu sebagai tokoh utama atau sebagai tokoh sampingan. Kalau ada aku tapi yang diceritakan orang lain, itu berarti sudut pandang orang pertama sebagai tokoh sampingan. Sekarang kita lihat di sini tidak ada aku, kecuali memang ini ada aku dalam tanda petik. Aku tapi bisik hatinya, jadi bisik orang ketiga. Jadi tidak ada aku dalam cerita. Berarti pengarang di luar cerita. Berarti A salah sama yang D. Jadi A sama D salah karena tidak ada aku dalam cerita. Berarti tinggal sudut pandang orang ketiga, tinggal di luar cerita atau serba tahu. Kalau serba tahu itu, kalau Bapak itu mudahnya, kalau pengarang itu bisa tahu hati sang tokoh, itu berarti serba tahu. Tapi kalau cuma mengira-ngira, misalnya kelihatannya Andi sedang marah, itu berarti cuma sebagai pengamat. Tapi kalau Andi marah, jadi kalau pengarang tahu bahwa hatinya Andi marah, itu berarti serba tahu. Jadi seperti itu. Kita lihat. Pikirannya risau dan tambah kalut. Ia sampai pada kesimpulan bahwa istrinya tidak lagi mencintainya. Di sini pengarang tahu hati tokoh. Jadi di sini pengarang kan tahu hati bahwa hati tokoh bahwa istrinya tidak mencintainya. Kemudian di sini batinnya merintih. Jadi ini lihatlah tubuh lemah ini. Jadi pengarang sampai tahu batin dari sang tokoh. Itu berarti serba tahu. Seperti itu ya anak-anakku. Jadi kalau pengarang cuma melihat dari jarak jauh tidak tahu hatinya, itu berarti di luar cerita. Tapi kalau bisa tahu hatinya, itu berarti serba tahu. Mudahnya seperti itu. Lanjut. Soal nomor 22. Untuk soal nomor 22 di sini simpulan penyebab konflik. Jadi kata kuncinya penyebab konflik. Jadi konflik itu kan ada 3 ya, penyebab, kemudian konfliknya, kemudian akibatnya. Kalau konflik itu berarti masalahnya, penyebab itu akar dari masalah itu, kemudian akibatnya itu dari konflik itu menimbulkan akibat apa. Kita baca, ayo kita pulang. Sebuah suara lembut mengajaknya pulang. Tak ada lagi tempat untukku bernaung paman. Nenek sudah meninggal, kemana aku harus pulang? Tinggallah ke rumahku meski ada hubungan darah, tetapi aku menganggap kau dan nenekmu seperti saudara. Maulana membeku, lidahnya keluh, perasaannya sejenak mengharu. Bagaimana mungkin aku menjadi beban orang yang sama-sama tengah didera musibah? Tidak, aku tidak ingin merepotkan orang lain meskipun orang itu adalah pemimpin di desanya. Sampai di sini tidak ada konflik ya, tidak ada masalah. Walaupun ini ada kata bagaimana mungkin, tapi itu bukan masalah. Terima kasih paman, maaf aku tidak merepotkan paman. Kondisi paman juga tidak baik-baik saja, sementara aku tinggal di posko dekat masjid. Aku akan menghibahkan tenagaku untuk orang-orang yang membutuhkannya. Kailan menatap Nanar wajah malu lana. Di sini ada Nanar, itu berarti dia ada masalah di sini. Ia mencoba memahami jalan pikiran anak muda itu meski hatinya tidak menyetujui. Jadi di sini ada berkecamuk di dalam hati. Berarti di sini ada konflik. Dia tidak menyetujuinya karena dia membayangkan mulut-mulut usil tetangga akan mengatakan sebagai pemimpin tidak memperhatikan rakyat. Jadi di sini ada konflik. Kenapa konflik ini terjadi? Konflik ini terjadi karena apa ini? Aku tidak mau merepotkanmu paman. Jadi karena sang Maulana menolak tawaran untuk tinggal di rumah Kailan. Berarti jawabannya adalah A. Itu penyebabnya konfliknya. Si Kailan ini apa, pemimpin di desa, entah itu Pak Dukuh entah apa itu, dia merasa ada beban antara hatinya tidak menyetujui, tapi dia juga takut membayangkan mulut-mulut tetangganya. Jadi jawabannya A gitu ya anak-anakku. Lanjut ke soal nomor 23.
Perbedaan pola penyajian kedua teks tersebut. Di sini sebuah cerita. Di sini ada rumitan, pengenalan, penyelesaian. Jadi pengenalan itu berarti awal cerita, rumitan itu berarti masalah atau konflik, kemudian penyelesaian itu berarti penyelesaian. Kalau seperti ini kita lihat hujan yang turun di luar, seluruh kapal lengang. Sudah lewat tengah malam, seluruh penumpang sudah lelap. Kabin lantai 2 di buritan kapal itu menyala lampunya. Penghuninya masih bergelut dengan pertanyaan yang belum terjawab. Sebelum aku membantu mencari tahu jawaban persoalan itu, izinkan aku menyampaikan simpati atas kehidupanmu yang menyesakkan dada. Di sini ada hujan turun di luar. Ini berarti kan ada pengenalan waktu ya. Ada hujan di luar, kemudian itu latar tempatnya di kapal ya toh. Kemudian seluruh penumpang sudah terlelap. Jadi ini awal dari sebuah cerita ya. Latar waktunya hujan, kemudian tempatnya di kapal, itu malam hari, penumpangnya sudah lelap, berarti pengenalan. Berarti kalau pengenalan ini ada dua jawaban, B dan C. Berarti teks kedua itu penyelesaian atau rumitan. Kalau rumitan itu berarti di akhir cerita itu masih menimbulkan tanda tanya. Tapi kalau penyelesaian di akhir cerita itu sudah menyelesaikan sebuah pertanyaan. Kita lihat. Itu ide brilian dan masuk akal. Chief Laros mengangguk sepakat. Sepakat berarti ada persetujuan. Begitupun Tuan Guta, ia akhirnya menerima ide Ambu Uleng dengan satu syarat bahwa mereka tidak akan melibatkan anak-anak. Ia akhirnya menerima. Jadi seperti ini berarti di atas itu pasti ada konflik ini antara menerima dan tidak ini ya. Karena ini sudah menerima berarti itu penyelesaian. Berarti jawabannya adalah B. Mudah ya. Lanjut soal nomor 24. Perbedaan penggunaan bahasa kedua teks tersebut. Di sini ada kalimat tidak langsung, kemudian kata ganti orang, kalimat lugas, kalimat langsung. Kalau Bapak itu lebih enak melihat jawabannya dulu. Dari pilihan A, B, C, D ini yang paling mudah dicari itu kalimat langsung dan tidak langsung dulu ya. Kalau ada tanda petik itu berarti kalimat langsung. Tinggal dicari. Di sini ada tanda petik. Nah, kami tidak tahu Pak. Kami kira dia pencuri lalu kami sergap. Di sini ada kalimat langsung. Kemudian ini kalimat langsung. Lanjut lelaki tua itu. Jadi di sini didominasi oleh kalimat langsung. Berarti kalau didominasi kalimat langsung, jawabannya tunggal. Ini hanya ada di jawaban D. Tinggal kita buktikan bahwa teks kedua itu kalimat tidak langsung. Di sini tidak ada tanda petik. Berarti bukan kalimat langsung. Berarti sudah ketemu ya, jawabannya adalah D. Lanjut. Jadi untuk mencari perbedaan modelnya seperti itu. Langsung ke jawabannya kalau Bapak. Nomor 25, komentar yang tepat berdasarkan kutipan tersebut. Komentar itu berarti kita menanggapi sebuah peristiwa. Harus dibaca. Juru antar sudah berkeliling desa berkali-kali. Ia sudah sampai hafal setiap sudut desa yang dikenal dengan penduduknya yang kaya raya. Meski baru 1 bulan ditugaskan di daerah tersebut, tetapi cerita tentang kemakmuran desa dekat tambang itu sudah ia dengar bertahun-tahun. Tadi pagi ia sangat terkejut ketika mendapat ada kartu pengambilan bantuan. Kemudian Pak Juru antar silakan kembali ke ujung desa itu. Kartu ini milik ibu yang tinggal di rumah itu. Saya tadi sudah ke sana, tetapi rumah itu sangat bagus. 1 mobil terparkir di halamannya yang luas. Saya tidak yakin kartu ini untuknya, maka saya keliling desa lagi. Itulah rumah Bu Tejo, pemilik gilingan emas itu. Oh, itu berarti ada kartu bantuan ya, tapi kok yang dibantu itu rumahnya yang baru, tidak ada rumah jelek di desa itu. Tidak ada rumah jelek tapi kok dapat bantuan. Nah, komentar apa yang paling tepat? Kita lihat, maaf ya. Berarti sikap Bu Tejo yang tetap menerima kartu bantuan tidak dapat ditiru karena itu bukan haknya. Oh, ini belum selesai ya. Saya tadi sudah ke sana, mobilnya bagus. Itu rumah Bu Tejo.
Tejo masih miskin Pak, kata pemilik rumah sederhana tanpa bermaksud menyinyir. Akhirnya juru antar kembali ke rumah Mega itu dan seperti dugaannya pemilik rumah menerima. Oh ya, di sini ada kata menerima. Jadi walaupun rumahnya mewah tapi mereka mau menerima. Jadi sikap Bu Tejo yang tetap menerima kartu bantuan tidak dapat ditiru karena itu bukan haknya. Betul ya, karena masih banyak di negara kita itu atau tetangga kita yang tidak mampu. Itu berarti jawabannya A. Sikap juru antar yang pantang menyerah merupakan hal yang wajar karena sesuai dengan kedinasannya. Enggak seperti itu ya. Sikap pemilik rumah sederhana yang nyinyir itu bukan sederhana tapi mewah. Berarti ini sederhana salah, maaf ya. Ini sederhana ini membuat rumah yang sederhana itu membuat salah. Pemilik rumah sederhana ini lagi salah. Berarti jawabannya sudah pasti A. Lanjut ke soal nomor 26. Perbaikan penggunaan istilah asimilasi dan sosialisasi. Kita lihat, kalau ada seperti ini kita baca satu kalimat di depan dan di belakang saja. Mereka ya tidak hanya terlibat asimilasi sosial, tetapi juga berkesenian, terutama batik. Pada awalnya titik-titik sosialisasi budaya asing paling menonjol dalam mempengaruhi. Ya, di sini ada kata dalam mempengaruhi. Jadi titik-titik budaya itu mempengaruhi. Berarti di situ ada, kalau mempengaruhi itu berarti ada pertukaran budaya atau ada interaksi ya. Ya, jadi yang paling tepat ini ya, interaksi. Kemudian berarti interaksi sambungannya alkulturasi. Jawabannya B. Soal nomor 27. Kalimat yang tepat untuk melengkapi tag tersebut. Ini ada tag yang rumpang. Kalau ada tag yang rumpang, kita konsentrasi pada satu kalimat di depan dan di belakangnya. Jawabannya harus nyambung salah satu di situ. Kupu-kupu merupakan salah satu jenis serangga yang memiliki sayap berwarna-warni. Hewan ini juga dikenal sebagai hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Kemudian adapun keempat fase tersebut adalah fase. Adapun keempat berarti di sini di depannya itu harusnya ada 4 fase. Saya mempunyai 2 cara. Adapun 2 cara tersebut, jadi kalau adapun keempat fase tersebut itu berarti di depan itu pasti menyinggung angka 4. Jadi tinggal dicari di jawaban yang ada angka 4. Jawaban A tidak ada. Jawaban A salah karena tidak ada ya. Kemudian jawaban B di sini ada 4 fase. Ya, 4 fase. Lalu kemudian kan adapun keempat fase itu kan nyambung ya. Kemudian jawaban C ini tidak ada 4 fase. Berarti jawaban C salah karena tidak ada kata 4. Kemudian daur hidup ini tidak ada kata 4 lagi. Berarti jawabannya jelas adalah C. Jadi yang ini, yang rumpang ini harus ada hubungannya entah di depan dan di belakangnya, karena di sini adapun keempat itu berarti nyambung di depannya. Ini ada kata fase 4 gitu ya anak-anakku, mencarinya mudah. Nomor 28, urutan yang tepat cara membuat blok itu kita lihat jawabannya. Membacanya nanti dulu. Itu jawabannya itu nomor 1 itu kan antara 1 dan 4. Berarti kita cek 1 dan 4 itu 1 dulu atau 4 dulu. 1, klik sign up yang terdapat di pojok kanan atas. Kemudian 4, masuklah pada link www.blogger.com. Sing dulu atau masuk? Berarti harusnya masuk dulu. Masuk ke halamannya baru sign up. Berarti otomatis nomor 1 salah. Kalau nomor 1 salah berarti jawaban A dan B salah. Gitu ya mudahnya. Kemudian kedua 1-1. Berarti kita abaikan karena itu sudah pasti betul karena pilihannya cuma itu. Kemudian 2 dan 3 kita cek setelah 1 itu 2 atau 3 yang paling tepat. Kita lihat setelah 1 kan klik sign up yang terdapat pada pojok kanan atas. Kemudian 2, selesai pendaftaran. Nah ini belum, baru sign up kok selesai pendaftaran, berarti nomor 2 harusnya tidak setelah 1. Berarti 3, sign up. Berarti setelah sign up itu kan isi aplikasi pendaftaran. Berarti yang paling cocok adalah 3. Otomatis jawaban C salah. Jadi dengan 3 langkah kita sudah tahu jawabannya. Jawabannya adalah D. Soal nomor berikutnya, nomor 29.
Variasi kata rehabilitasi. Rehabilitasi itu mudah ya. Rehabilitasi itu kan berarti dari rusak diperbaiki, itu berarti pemulihan. Bukan peningkatan, bukan pemanfaatan, bukan pembangunan. Jawabannya pemulihan. Soal nomor 30. Kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Kita baca dulu. Pihak-pihak yang bertikai sepakat menandatangani nota perdamaian demi rasa keamanan bersama. Di situ tidak ada yang aneh. Mereka sedang berdiskusi tentang dampak globalisasi ekonomi. Tidak ada yang aneh ya kelihatannya. Mereka bertanggung jawab dengan kesepakatan damai yang sudah mereka putuskan. Mereka bertanggung jawab. Mereka bertanggung jawab dengan kesepakatan damai. Mereka juga sudah merasa antipati dengan segala bentuk kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Ini yang kalimat tidak sesuai dengan kaidah yang mana? Mereka juga sudah merasa antipati dengan segala bentuk kekerasan dalam bentuk kekerasan. Mereka bertanggung jawab dengan kesepakatan damai yang sudah mereka putuskan, yang sudah mereka tanda tangani. Kemudian mereka sudah merasa antipati dengan segala bentuk kekerasan. Mereka sudah merasa tidak gitu ya. Berarti jawabannya adalah 3 dan 4.